Saya merasa harus membuat video ini teruntuk cowok-cowok lemah yang tidak memiliki sedikit pun otoritas dalam hidupnya. Semuanya terjadi secara pasif mengikuti arus yang ada tanpa perlawanan yang agresif untuk mengubah keadaan dan meraih pencapaian di luar zona nyaman. Saya paham betul dengan kondisi yang kamu alami karena saya sendiri mengalami hal yang sama. Ini akan menjadi video terpenting yang pernah saya buat di channel ini karena ini begitu personal untuk saya pribadi dan penuh dengan makna yang bisa kamu pelajari. Yang pertama, waktumu di dunia ini semakin berkurang. Setiap hembusan nafasmu, setiap makanan yang kamu makan, dan setiap kali kamu berinteraksi dengan sahabat dan keluargamu, bisa jadi itu semua untuk yang terakhir kalinya. Kejamnya waktu tidak akan memandang siapa kamu ataupun apa yang sudah kamu lakukan. Kesempatan kita untuk berada di dunia ini semakin berkurang setiap harinya. Cowok-cowok lemah menyia-nyiakan ini semua dengan kesenangan-kesenangan instan yang dapat mereka lakukan selagi bisa. Mereka berpikir kalau mereka itu sedang menikmati hidupnya, tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah kabur dari kenyataan. Mereka membuang-buang waktunya seakan-akan mereka akan memilikinya untuk selamanya. Tanpa kita sadari kalau waktu itu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba tahun udah berganti, keponakan yang dulu masih bayi sekarang udah pada dewasa, bahkan sebagian besar teman-teman kita sudah pergi mendahului kita untuk selamanya. Kita semua nggak ada yang tahu seberapa tipis jatah kehidupan kita di dunia ini. Kalau kamu ingin memahami harga dari kehidupan yang sedang kamu jalani, pergilah ke rumah sakit dan saksikan secara langsung orang-orang yang sedang sekarat. Mereka semua dulunya menjalani kehidupan normal, sama seperti kamu. Nggak ada jaminannya kalau kamu bakalan sehat walafiat untuk selamanya. Saya menyaksikan sendiri pemakaman dari sahabat saya yang mendahului saya. Perlahan-lahan, tubuhnya diletakkan di liang lahat. Tempatnya begitu dalam, sempit, dan gelap gulita tanpa sumber cahaya sedikit pun. Saya menyadari bahwa suatu saat, sayalah yang akan berada di sana. Sebelum itu terjadi, saya akan pastikan untuk membuat progres dan impact sebesar mungkin yang dapat saya lakukan. Kapan waktu kematian saya bukanlah urusan saya, tetapi apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya semua ada di tangan saya. Inilah yang menjadi alasan dari lahirnya channel ini. Saya ingin membuat impact sebesar-besarnya dalam hidup saya dengan membantu orang lain, khususnya cowok-cowok lemah yang bernasib seperti diri saya di masa lalu. Rasanya seakan-akan kalau saya itu sedang menyelamatkan diri sendiri dan itu hal yang paling bermakna bagi saya pribadi. Pada saat waktunya tiba, di mana saya sudah tidak lagi berada di dunia ini, ilmu dan kebaikan yang saya bagikan di sini akan tetap hidup bersama dengan orang-orang yang menerapkannya untuk memperbaiki hidup dan memaksimalkan potensinya sebagai pria maskulin sejati. Yang kedua, amanah yang berada di pundakmu. Sebagai laki-laki, kita semua memiliki beban hidupnya masing-masing, terutama beban dari hidup orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada kita. Mereka semua memiliki harapan terbaik untuk kamu, entah itu bapak ibumu, kakek nenek, istri, ataupun anak-anakmu. Semua untayan doa yang mereka panjatkan dan support terbaik yang mereka berikan tulus demi kesuksesanmu. Bayangkan betapa menyedihkannya cowok yang menyia-nyiakan ini semua dengan percuma. Koplo. Seburuk-buruknya seorang cowok adalah mereka yang mengecewakan orang-orang yang dicintainya dengan cara mengkhianati kepercayaan mereka terhadap dirinya. Apapun kegagalan yang kamu alami, kamu nggak boleh menyerah. Ada orang-orang di belakangmu yang menginginkan kamu itu untuk menang. Beban mereka semua ada di pundakmu. Jangan jadi cowok-cowok impoten yang lepas tanggung jawab dan gak punya gairah yang agresif untuk menaklukkan tujuan hidupnya. Saya menjalani hidup terbaik yang luar biasa akhir-akhir ini.
semua perjuangan dan investasi pengembangan diri yang saya lakukan mulai membuahkan hasil. Satu hal yang tidak saya sadari bahwa semua ini merupakan doa-doa orang tua saya yang telah dipanjatkan semenjak saya masih kecil. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka. Mereka menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ini hal yang sepele tapi efeknya begitu signifikan. Kalau kamu merasa rezekimu itu terasa jauh, sulit, dan sedikit, mungkin baktimu kepada ibu bapakmu yang harus diperbanyak. Entah mereka masih hidup atau sudah tiada, jangan pernah berhenti untuk mencintai mereka dengan menerapkan nasihat-nasihat kebaikan yang dulu mereka ajarkan kepadamu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Seburuk apapun kamu memandang mereka dari perilakunya, latar belakang pendidikannya, ataupun kondisi hidupnya, mereka akan selalu menjadi orang yang dulu pernah membawamu ke dunia ini dan merawatmu menuju dewasa, supaya kamu siap melanjutkan kehidupanmu secara mandiri, semampu yang bisa mereka lakukan. Hormati para pendahulumu untuk semua yang mereka lakukan untuk dirimu saat ini. Apapun kepercayaan yang kamu anut, nilai berbakti kepada orang tua akan selalu menjadi kebaikan yang utama yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Tidak hanya sampai kepada orang tuamu saja, tetapi juga kakek nenekmu dan seluruh moyang-moyang para pendahulu kamu. Kamu akan mendapat kekuatan yang mereka titipkan kepadamu untuk meneruskan keturunannya. Sebuah keluarga bahagia yang dibangun di atas fondasi yang kokoh. Nilai-nilai seperti ini sudah mulai pudar di zaman modern. Banyak anak-anak yang kurang ajar dan memperlakukan orang tua dengan semena-mena. Makanya nggak heran kalau generasi zaman sekarang itu jadi generasi yang paling narsis. Merasa dirinya tokoh utama dari kehidupan ini. Padahal dirinya sendiri nggak becus menghandle masalah hidupnya sendiri. Dikit-dikit galau, dikit-dikit depresi, koplo. Inilah yang terjadi kalau kamu mengkhianati tanggung jawab yang ada di pundakmu dan menghancurkan harapan dari orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada kamu. Dengerin baik-baik. Hidupmu pada saat ini adalah perwujudan dari cita-cita para pendahulu kamu yang menginginkan keturunan terbaik. Jangan pernah memandang keliru hidupmu ini sebagai sebuah kegagalan. Kamu hadir di sini karena sebuah alasan. Apapun itu, kamu harus berusaha untuk menaklukkannya. Jangan membenarkan dalih dan alasan kamu untuk malas-malesan. Kamu tidak diizinkan untuk jadi seorang pengecut. Pikirkan baik-baik para pendahulumu dan orang-orang yang kamu cintai saat ini. Mereka semua berharap kepadamu untuk menjadi yang terbaik. Mereka semua adalah sumber kekuatan di dalam dirimu yang selama ini kamu hiraukan. Itulah satu-satunya kekuatan yang kamu butuhkan untuk menaklukkan tantangan hidup, meraih kesuksesan yang kamu inginkan. Dan poin yang ketiga adalah kemuliaan hidup yang abadi. Kesuksesan terbesar kamu bukan semata-mata tentang pencapaian yang kamu raih, melainkan tentang seberapa besar dampak dan pengaruh yang kamu timbulkan di dalam hidup orang lain, setidak-tidaknya untuk orang-orang yang berada di sekitar kamu. Kira-kira sosok seperti apa yang ingin kamu ciptakan untuk diingat di kehidupan orang lain setelah momen kematian kamu? Setiap orang membawa dampak positifnya masing-masing. Saya sendiri membangun channel ini untuk memenuhi tujuan tersebut. Walaupun saya tidak mengenalmu secara pribadi, tapi saya tahu kalau apa yang saya lakukan dapat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi kamu. Komentar-komentar positif yang selama ini saya terima di sini membuat saya tetap bersemangat untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Siapapun orang yang kamu bantu, jangan pernah mengharapkan sebuah imbalan. Lakukan semua ini dengan ikhlas. Percayalah, kamu akan mendapatkan ganjaran terbaik yang tidak akan pernah kamu duga sebelumnya.
kamu akan meraih kesuksesan hidup yang hakiki yang belum tentu dapat diraih oleh sembarang orang. Kabar baiknya adalah kamu gak perlu untuk jadi sukses dulu untuk melakukan ini. Kamu dapat memulainya saat ini juga, gratis. Kuncinya terletak pada keikhlasanmu dalam melakukannya. Bangunlah karakter ini dengan kebiasaan-kebiasaan kecil untuk menolong orang lain, siapapun mereka dan sekecil apapun bantuannya. Orang-orang yang berhasil bukanlah mereka yang paling sukses di hidupnya, tetapi mereka yang paling bermanfaat untuk hidup orang lain. Itulah standar hidup yang saya terapkan dalam kehidupan pribadi saya. Jangan salah paham dulu. Saya tidak menjadikan ini sebuah alasan atau dalih untuk berhenti meraih ambisi dan cita-cita saya untuk sukses. Karena kenyataannya adalah saya dapat memberi lebih banyak manfaat pada saat saya memiliki banyak uang. Tetapi itu bukan syarat utamanya, melainkan ketulusan dan keikhlasan kamu dalam melakukannya. Saya berusaha untuk melakukan itu semua di channel ini dengan semaksimal mungkin. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan sampai jumpa lagi. Kim.